memahami kalau keputihan itu hukumnya najis. Sehingga mereka seumpama sehari ini pakai celana nih. Pakai celana, ketika sholat langsung wudhu. Tidak ada proses istinja, tidak ada proses menyucikan diri dari najis yang bernama keputihan tadi. Nah, ini dia termasuk salah kaprah dalam fikih kewanitaan yang sering terjadi juga. Oh, kalau untuk di rumah aja ya, kalau untuk di rumah aja, selama di rumah aja kan kita nggak perlu khawatir kan. Jadi seumpama mau sholat, ya berarti step-stepnya yang pertama adalah harus bersuci dulu, menghilangkan najisnya dulu atau istinja dulu, baru kemudian wudhu. Kalau di rumah kan aman ya, jadi kita ganti celana dalam juga nggak masalah. Celana dalam yang bersih atau celana dalam yang najis tidak dipakai ketika sholat juga nggak masalah. Tapi kalau sedang di perjalanan, karena kan agak ribet kalau di perjalanan ganti-ganti seperti itu, maka usahakan pakai semacam pembalut atau panty liner. Itu nanti ada keputihannya diambil, lalu istinja, mencucikan diri atau menghilangkan najis keputihannya, baru kemudian berwudu. Kalau sebenarnya seperti ini, daimul hadas itu konsepnya adalah dia tidak punya waktu untuk melaksanakan sholat dan bersuci tanpa hadas. Jadi itu ketika seumpama wudu, sholat, itu pasti ada hadasnya. Nah, kalau keputihannya sesering itu, maka berarti masuk daimul hadas. Tapi kalau tidak sesering itu, seumpama bisalah setelah wudu langsung sholat, itu tidak pakai keputihan, maka berarti ya bukan daimul hadas. Jadi orang yang daimul hadas, kalau memang mengeluarkan cairan yang najis, itu cara baik itu darah ataupun keputihan, sama aja ini. Cara bersucinya itu ada beberapa stepnya, jadi tidak sama seperti orang yang normal nih. Kalau orang yang daimul hadas, yang pertama adalah membersihkan atau istinja. Setelah istinja, kemudian menyedikitkan najis yang keluar. Nah, menyedikitkan najis yang keluar ini bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan menyumbat dengan semacam kapas ke daerah kewanitaan pada area yang tidak wajib dibasuh saat istinja. Jadi agak dalam memang. Kapas dibulat-bulat agak dimasukkan ke area yang tidak wajib dibasuh saat istinja. Lumayan dalam ini teman-teman. Biasanya kalau yang perawan agak takut, maka yang nanti seumpama perawan bisa ikut cara yang nomor 2. Nah, cara nomor 2 ini adalah dengan menggunakan pembalut dan celana dalam yang ketat. Harus ketat, karena kalau tidak ketat tidak punya daya untuk menyedikitkan najis yang keluar. Nah, setelah menyumbat atau pakai pembalut tadi dengan celana dalam yang ketat, maka selanjutnya baru wudu. Nah, baru wudunya harus dengan mualah. Harus dengan mualah dan juga tentunya niat wudunya itu beda dengan yang lain. Mualah itu terus-menerus. Seumpama kita membasuh tangan, basuhan yang wajah belum kering, itu namanya mualah. Berarti kalau proses yang semestinya harus dilakukan gimana berarti? Ya berarti sama aja kayak wudu biasa. Cuma kan dalam wudu biasa itu sebenarnya tidak disyaratkan harus mualah. Mualah itu kan sunnah. Terus-menerus itu kan sunnah. Jadi seumpama orang itu wudu, setelah basuhan muka, kemudian dia tinggal nyapu-nyapu dulu. Lalu setelah nyapu-nyapu, dia langsung basuh tangan. Itu nggak masalah. Tapi kalau untuk orang-orang yang daimul hadas nggak boleh. Jadi harus continue. Nah, kebanyakan orang sekarang kan wudunya continue nih. Continue mualah. Nah, yang dilakukan oleh kebanyakan orang sekarang itu yang harus dilakukan oleh daimul hadas. Oh iya, makanya tadi itu kalau hanya dengan pembalut saja, maka harus didampingi dengan celana dalam yang ketat. Maka harus pakai korset. Kalau